Saudi itu masyhur itu, ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia, karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah, ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manol? Mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita sama Allah ditegir, dicurigai maling, terus dipenjara. Di penjara tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya di penjara itu gitu. Nah, makanya semenjak itu wali-wali itu gak berani doa karena sekali salah itu masalah. Problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh itu podo-podo bisa didikte oleh sekelilingnya. Makanya agama itu unik, kadang ngendikan wa ahsin man asaa ilaika, kadang wasil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan didikte oleh hukum sosial. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih dawuh Nabi, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in dzalamu dzalamna walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u alla tadlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu, yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain. Gus, badhe sowan apa? Ketemu saya di pasar, saya hobi sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya memang seneng. Saya itu seneng di pasar itu sederhana. Kalau ada ibu-ibu awam tak belajari 10.000 seneng, alhamdulillah. Kok pinter jenengan? Saya ini kiai besar, jadi kalau muni alhamdulillah ngenteni untuk duit 10 juta ini yang nggak pernah ngaji untuk duit 10.000 sisa syukur. Jadi tak anggap itu bentuk kekalahan saya. Jadi kalau nang pasar itu bentuk tawaduk kula. Ini mboten ngajari terus kiai-kiai teng pasar nggih mboten, iki cerita mawon. Cerita ijtihad kula. Terus saya bilang, mboten usah di sini saja. Terus tanya, anak saya itu istighadah, Gus, keluar darah gini-gini, salatnya gimana? Tak jawab saat itu juga. Ada kiai yang negur itu ndak sopan, Gus, tanya kok ndak sowan itu. Nak sowan malah ra sopan, siji ganggu aku pas istirahat. Nomor loro cah dalemku ribet gawe teh ngene-ngene. Mergo cah dalemku ya agak kacau. Habis bikin teh ada tamu lagi, mau kok gak menisan. Karena harus bikin teh lagi. Saya itu sudah survei di semua cah dalam kiai itu ternyata ngeluh kalau kiai. Pokoknya agama Islam ku kepenak gitu, jadi ora repot. Semua yang paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, kok rokoknya rugen seru. Turu, bar turu, ngorok, tangi, subuh, bar subuh ngopi neh, rokokan, terus regawe, wis ngono. Sore sesuai tuwa mati wis bar. Ora usah ruwet-ruwet. Agama ini sudah begitu baik. Masa kunci surga sudah dibocorkan, miftahul jannah la ilaha illallah. Masa sudah pegang kuncinya enggak jadi masuk surga, itu kan aneh. Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk aja. Kan sudah pegang kuncinya. Terus ketiga, kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya. Ini agak-agak masalah besar. Gus, boleh enggak buka ujian nasional yang masih disegel? Semua guru bilang enggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai enggak apa-apa. Itu tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka kan, Tuhan kamu siapa, nabi kamu. Tuhan kamu siapa, nabi kamu siapa, imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak raiso jawab kebablasan gitu. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kias yang salah, saya tidak ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya.
Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semuanya itu min ahlil jannah, itu saya jamin. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu. Karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini. Rata-rata guru kita ini bermadzhab Syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Di antara ini yang mulai saya ngomong serius, supaya tadi kan guyonannya sudah diambil Gus Reza sama Gus Kausar. Saya tahu kenapa mereka guyon. Kalau ngomong serius takut kalah sama saya. Pokoknya barno gitu, yang ngomong barno kan, yo mana di fitnah wong apa barno, tinggal mangan rokokan, bariku glegean turu, nah susah. Kalau tak kenang nak di fitnah wong, kalau tak kenang dewe ulama-ulama kata Abu Yazid Al Bustami, ditakoki, jenengan dirasani tiang niki. Dekne iku sapa? Nggih tiyang. Lah ya tiyang. Tiyang iku gak sing ngatur uripku lan sing ora ngatur uripku lan matiku. Mulane ora masalah. Nek sing rasane aku pangeran ya masalah. Dadi wong-wong sing wis usul-usul, aku nak dirasani wong karepku ya susah, tapi ketika saya ingat dia ndak yang mengatur kehidupanku dan saya bisa istighna gak butuh dia, maka rasanya dia ndak ada masalah. Jadi kena dirasani wong cara menghilangkan fadzakartu anni astaghni minhu. Saya ingat bahwa saya tidak butuh dia. Yang saya butuhkan adalah rahmate Allah. Makanya enggak masalah. Jadi nek dirasani wong nak berat ya sekeling iku piye wae manusa sing urip kathah tiyang niku umume wong niku gak ada masalah. Dan Quran tuh datang dengan cara limangkana yarjuwa. Agama ini untuk siapapun yang selalu punya harapan. Berapa orang yang punya masalah besar? Satu-satunya yang menyembuhkan apa? Harapan. Dan itu yang diulang-ulang Quran, warjul yaumal akhir. Agama ini limangkana yarjuha wal yaumal akhir. Pulau niku sering diceritani bapak, bahkan wonten maling kepengin tobat wis ra iso maling, akhirnya mati teng penjara. Niku ditiliki bapak iku mau cerita, "Iya dongano anak kula niku dados tiyang sae." Lho era anak wis hafal Quran. Kayak apa Indonesia? Ya sekitar roh Indonesia. Anake wong ra iso maca Quran, melok TPQ iso maca. Kula nu nate diparani wali murid teng Jogja. Zaman kula tesih teng Jogja. Tak takoki, preman. Saiki poso. Tak takoki, kenapa kok poso kane? Anak kula melok TPQ, Gus. Bareng poso ra kuat yo gendong, susu aku isin. Akhirnya poso. Agama ini dimangkani selalu ada harapan. Lho nak wis nemu akal entek nakal, lho kiai cek nasihati, sementing husnul khotimah. Dikai fasilitas, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dadi rawong ra salat, rawong beling, Islam tetap memberi harapan. Iso wae sampeyan husnul khotimah. Kayak apa Islam? Takokno para psikolog, pakar psikolog sak donya. Solusi terbaik adalah orang selalu punya harapan. Quran ya datang seperti itu, limangkana yarjuha wala ta'asu mirau illa. Kayak apa? Lah saiki kudu rapati ngaji Quran. Kiai apa maca kitab jare mau itu hasanah. Lu wajib sepuro kowe kalau yakin wajib. Nasihati Pak Najib nggih. Dibaleni tahun ngarep ra teko, yakin lho. Mulai kula menanti ngomong, kula kan mun bolak-balik teng mriki ya mesti kula pokoke ngergani buyut-buyut kula maca Bukhari. Niki kitab sing kula bidoni kitab Bukhari. Ajaran tasawuf bapak semarin kula kenang setunggal. Hak misalnya ana tanggamu de Innova, terus kayak mikir, iku nak bane halus terus piye oleh tuku, nak oli nentek oleh tuku piye, terus kok wayahe memperbarui STNK piye. Iku goblok ta ora? Ora melu duwe kok. Dia wonten lho santri goblok ngoten. Wong kok di iPad pajake bro 15 juta. Duit 15 juta kena aku tuku sepeda motor. Wong ora melu duwe kok melu susah. Perkara bayangno pajake. Iku enggak kira-kira wong niku wong goblok apa wong pinter? Goblok kan? Lah donya ya ngono, donya wae pangeran kok kowe sing mikir. Ya ben terserah pangeran. Mulane cara kitab hikam da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tukim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur donya, ono sing duwe rupane Barno wae. Maksudnya Barno iku ya pantese ketua yayasan menara ya mikir menara. Pantese kula diundang wong sepuh ya teko. Ora usah mikir nemen-nemen. Sampean pantese nganggur ning omah ya nekani pengajian. Terus pokoke urip putih. Wis sing enteng-enteng wis. Timbang ning omah kukar-kukur wis nekani pengajian. Wis. Mulane ora usah target paham Pak Najib, demen kecewa. Aku yakin teko ambek rokokan wis.
Teko cerita, wah sing ngaji wae, jajane ya wae. Bojomu ya mbok takok, "Pak, mbok tukok napa, Pak aku?" "Wah lali bobot." Kowe ra paham teko nggo jajan, ambek paham ra nggo jajan, bojomu seneng ndi? Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya, nggak tahu saya itu madzhab dari mana itu. Perempuan yang kita nikahin itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terusannya ayat, wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kamu. Terusannya ayat wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mu'minah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala. Nabi jawabannya ya enteng, alai salawadu'aha fi haramin aka'ana alai wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Gue lagi seneng dengerin Gus Bahar karena menurut saya ini seorang kiai kampung ya, kiai desa kiai kampung berwawasan internasional, global. Itu kira dan gue belajar banyak banget dari dia tentang kemanusiaan, tentang gimana ya, itu mungkin sama kayak lu. Jadi dia kiai tapi analoginya tuh keren gitu, masuk akal. Gitu. Jadi agama ini dibawa sebagai suatu yang relax. Iya, gitu. Enjoy gitu loh. Enjoy. Jadi agama itu tidak hanya nakut-nakuti. Benar. Kan saya sering bilang, ngaji sama Gus Bah itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Karena seolah-olah semua orang berpotensi surga. Kalau kita memang berjodoh, Allah akan mempertemukan kita dengan caranya. Biarkanlah tangan-tangan Allah yang bekerja untuk mempertemukan kita. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa. Cukup aku menjauh dari kamu, bukan berarti aku gak suka, tapi aku ingin memperindah taubat aku dan doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jaga diri kamu baik-baik. Seandainya kau memang jodohku, semoga Allah jodohkan kita berdua. Kalaupun kita bukan berjodoh, semoga aku diberikan hati yang kuat untuk menerimanya. Kanjeng Nabi niku nggih nate kena santet, Pak. Tembus. Wong lho nate Kanjeng Nabi niku sakit dangu mboten saras-saras. Kayak ditambahke ten pundi-pundi mboten saras. Ngunjuk obat macam-macam mboten saras. Akhirnya malaikat Jibril rawuh ngaturi, Kanjeng Nabi, penyakit jenengan niki mboten penyakit biasa. Niki penyakit non medis. Panjenengan kena sihir. Niki ten wingkingen dalam panjenengan niku wonten watu ageng. Ada batu besar, di bawahnya itu ada barang. Diikat dengan tali 11. Ambil itu. Lepas tali ikatannya, maka penyakitmu akan sembuh.
Akhirnya para sahabat ditimbali kali Kanjeng Nabi, tolong yo mburine omahku ki ana watu gede, angkaten kowe ngisore ana barang ditaleni 11. Gawon mrene. Estu begitu batu diangkat ada barangnya diikat dengan 11 tali. Diaturke ten Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi dawuh, "Udarono taline." Sahabat itu enggak ada yang bisa ngudari. Mboten enten sing saged, memang bukan tali biasa. Sampai sahabat yang paling gagah, paling kuat, Sayyidina Umar bin Khattab maju. Aduh, ngudari ngene ndak entos kabeh wong-wong. Iki Umar teko Madura. Kene aku sing ngudari bablas. Begitu dipegang, Sayyidina Umar pun gak iso ngudari. Aduh, lah kok alot tibake. Gak ana sing iso ngudari. Malaikat Jibril turun beto wahyu surat Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu yang jumlah ayatnya 11. Persis sami kalih jumlah tali niku wau. Malaikat Jibril dawuh, Kanjeng Nabi, bacakan ayat-ayat ini, maka talinya akan lepas semua. Estu Bu, ayatnya 11, taline 11, setiap dibaca satu ayat talinya lepas satu. Qul a'udzu birabbin nas, ucul siji taline. Malikin nas, ucul siji meneh. Ilahin nas, ya tar ngono Bu, mosok cerut ngono ya. Kuwi apa kuwi? Sing kulino cerut guyu. 11 ayat dibaca, 11 tali lepas ikatannya, sembuh langsung Rasulullah. Dan mulai saat itu Rasulullah setiap mau tidur pasti membaca surat Muawwidzatain yang artinya 2 perlindungan. Kanjeng Nabi lek badhe sare maca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus disebulke nang epek-epek, ditiupkan kedua telapak tangan, diusap-usapkan ke seluruh tubuh. Ini kena gawe tolak sihir, tolak santet. Ora usah mara dukun entek-enteki gula. Santri mara dukun iki santri kepet. Nanti bangane gula dhuwit mbok wehke dukun antuk diparingke kiai. Kan karuan barokah ngono.